Saya adalah Pablo Escobar, mafia pengedar narkoba terkaya dan terkuat di dunia. Saya lahir dari seorang petani ayah dan seorang ibu guru sekolah. Keluarga Escobar memutuskan untuk pindah ke Envigado, Kolombia, tepat di pinggiran kota Medellin setelah saya dilahirkan. Kehidupan saya sebagai remaja ditandai oleh langkah-langkah awal dalam dunia kriminal. Awalnya, saya terlibat dalam aktivitas ilegal seperti menjual ijazah palsu, menyelundupkan peralatan stereo, dan bahkan mencuri batu nisan untuk dijual kembali. Saya juga sering mencuri mobil, dan akibatnya, saya ditangkap pertama kali pada tahun 1974. Tetapi takdir saya berubah ketika industri kokain mulai berkembang pesat di Kolombia, terutama berkat kedekatan geografis dengan negara-negara penghasil koka seperti Peru, Ekuador, dan Bolivia. Saya turut terlibat dalam perdagangan narkoba dan membantu mendirikan organisasi kejahatan yang dikenal sebagai Kartel Medellin pada pertengahan 1970-an. Saya memimpin kartel ini dan fokus pada produksi, transportasi, dan penjualan kokain. Pada pertengahan 1980-an, Kartel Medellin mendominasi perdagangan kokain, dan saya memegang kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Namun, perjalanan saya juga diwarnai oleh kekerasan. Pada tahun 1975, polisi Kolombia menyita 600 kg kokain dari pesawat, dan para pengedar narkoba membalas dengan membunuh 40 orang dalam apa yang dikenal sebagai pembantaian Medellin. Ini memicu gelombang kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun dengan pembunuhan, penculikan, dan penggerebekan. Kekayaan saya pada puncaknya diperkirakan mencapai 25 miliar AS dolar atau setara dengan 360 triliun rupiah pada saat itu. Ini memungkinkan saya untuk hidup mewah dan memiliki aset seperti perkebunan seluas 7.000 hektar bernama Hacienda Napoles di Kolombia. Di sana, saya memiliki lapangan sepak bola, patung dinosaurus, danau buatan, arena adu banteng, lapangan terbang pribadi, serta lapangan tenis. Bahkan, ada kebun binatang yang menampung hewan-hewan eksotis. Meskipun saya dikenal sebagai bandar narkoba, ada sisi lain dari saya yang sering mendanai proyek-proyek untuk membantu orang miskin. Beberapa melihat saya seolah-olah seperti Robin Hood Kolombia. Bahkan, hal ini membantu saya memenangkan kursi alternatif di Kongres Parlemen Kolombia pada tahun 1982. Akhirnya, pada tanggal 2 Desember 1993, saya meninggal di Medellin. Saya menyerah kepada polisi Kolombia pada tahun 1991, tetapi berhasil melarikan diri selama transfer penjara setahun kemudian. Saat pasukan Kolombia menyerbu gedung tempat saya bersembunyi, saya dan seorang pengawal berhasil mencapai atap, tetapi akhirnya saya tewas tertembak dalam baku tembak dengan polisi. Kematian saya menandai runtuhnya kartel Medellin. Tubuh saya dimakamkan di Cementerio Jardins Monte Sacro, Itagüí, Kolombia. Itulah kisah hidup saya, Pablo Escobar, seorang tokoh yang menjadi pengedar narkoba terkaya dan terkuat di dunia.